izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan si Ibu sekilas karena terlalu panjang kalau dibacakan semua, nanti habis waktunya hanya untuk membaca CV. Jadi beliau lahir di Surakarta tanggal 30 November 1970, masih kinis-kinis kurang lebihnya seperti itu, imut sekali. Jabatan beliau sebelum staf ahli sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kalau untuk masalah perubahan iklim itu sudah melekat sekali pada beliau. Langsung saja, karena lebih menarik beliau yang akan menyampaikan semuanya, saya serahkan kepada Ibu Novia Widya Lindas Eshud MSc. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ibu Moderator ini adalah teman seperguruan pada saat kami belajar tentang perubahan iklim dulu tapi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kayaknya saya berdiri atau gimana? Duduk gak apa-apa Bapak Ibu? Gak apa-apa ya, nanti kalau saya capek saya berdiri. Ini saya melihat wajah-wajah beberapa yang mungkin saya kenal, tapi nggak tahu Bapak Ibu kenal sama saya apa enggak. Ada yang pernah ketemu saya sebelumnya? Oh iya. Kalau dari artis. Dari listnya beberapa nama saya sudah kenal gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, karena pada saat sesi yang ini saya mungkin tidak akan tidak akan menggurui ya. Saya mohon maaf karena saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu sebenarnya sudah lebih pakar daripada saya gitu ya. Saya hanya akan memberikan beberapa slide yang mudah-mudahan bisa semakin memberikan semangat kepada Bapak Ibu di dalam berinovasi. Nah, beberapa slide juga sengaja saya akan buat sangat amat sederhana sekali gitu ya. Beda dengan yang tadi Pak Joko. Kalau Pak Joko tadi kayaknya tingkatannya sudah advance banget ya, bicara tentang perdagangan karbon. Kalau masih ada pertanyaan, disimpan dulu ya pertanyaan yang terkait dengan perdagangan karbon karena supaya tidak tambah bingung gitu ya. Jadi mohon sesi yang ini Bapak Ibu lebih fokus ke proposalnya Bapak Ibu. Iya. Ngerti ya, jadi ya. Karena saya dengar dapat bocoran dari Bukapus bahwa Bapak Ibu 80 orang ini sudah membuat proposal. Betul ya sekali kan? Ibu. Proposalnya saya maksa banget ke Bukapus gitu ya. Saya lihat listnya gitu karena saya itu pengen tahu banget gitu ya. Dan ternyata luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu ya. Proposalnya itu luar biasa, keren banget. Jadi saya sekali lagi tidak akan menambah sesuatu yang baru kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah lebih tahu duluan daripada saya. Yang saya lakukan nanti hanya memberikan semangat supaya Bapak Ibu lebih bersemangat di dalam nanti mengimplementasikan proposalnya. Oke, dari panitia saya diberikan judul Inovasi dalam Penanganan Perubahan Iklim menuju pencapaian Indonesia Solo Net Zero 2030. Next. Nah, paparan saya nanti hanya akan terdiri dari 3 bagian. Saya dikasih waktu berapa jam Bu ya? Ibu 20 menit, paparan nanti sekitar 25 menit aja. Oke, kalau gitu nanti beberapa hal saya akan cepat. Nah, kontennya hanya 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang Indonesia Swallow Nursing itu sendiri sebagai bagian penting dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi tentang Indonesia Swallow Nursing 2030? Waduh, harusnya saya dikasih waktu 2 jam kalau begini ya. Waktu sosialisasi sudah. Oh iya sudah, pasti sudah ya. Tapi sampai dalam apa pemahamannya ya nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, menurut saya itu sangat penting. Bagaimana kita memaknai inovasi itu sendiri di dalam penanganan perubahan iklim. Karena di dalam Sikpro ini satu kata kunci yang sangat kuat menurut saya adalah inovasi. Ya, yang kedua climate-nya, tapi inovasinya itu sangat penting sekali. Dan itu sudah Bapak Ibu wujudkan di dalam proposal Bapak Ibu. Ketiga, bagaimana mendorong aksi inovasi menuju pencapaian Indonesia Swallow Net Zero
Pak Seperti ya. Jangan lupa karena ini sponsornya adalah Komunasing. Ya kan? Nah ini yang ketiga nanti mudah-mudahan bisa menjembatani antara status Bapak Ibu hari ini, bukan status pernikahan ya, dengan status KTP, dengan nanti materi yang akan dibawakan oleh Mas Manu dan teman-teman dari ekosistem nanti sore. Itu yang akan saya lakukan. Next. Nah, bagian pertamanya, Indonesia's Voluntary sebagai bagian penting dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Next. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu pengendalian perubahan iklim itu apa, terus aja sampai selesai. Ya, karena saya waktunya sangat singkat, saya hanya akan menyampaikan bahwa perubahan iklim atau pengendalian perubahan iklim itu pada dasarnya dimanapun kita berada, negara apapun pasti punya pemahaman yang sama, terdiri dari dua bagian penting, tiga ya, tapi dua bagian aksi ya, ada aksi mitigasi dan ada adaptasi perubahan iklim. Itu pasti Bapak Ibu teman-teman paham ya, yang sudah pernah dapat sosialisasi. Kemudian mitigasi itu apa dan adaptasi apa, itu mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham juga bahwa mitigasi itu adalah upaya atau aksi untuk mencegah ya dampak perubahan iklim. Nah, sementara kalau adaptasi itu adalah untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi ketika dampak itu sudah terjadi. Jadi bagaimana menangani perubahan iklim? Ya, secara mendasar ada dua macam aksi, yang satu mitigasi, yang satu adaptasi. Nah, untuk kita melakukan mitigasi dan adaptasi itu kita mengenal yang namanya means of implementation. MOI ya, MOI itu gampangannya adalah sarana prasarana yang kita perlukan untuk kita dapat melakukan atau mengimplementasikan aksi-aksi baik itu mitigasi maupun adaptasi ya perubahan iklim. Means of implementation atau sarprasnya dalam pengendalian perubahan iklim itu ada tiga macam. Ada pendanaan atau financing, kemudian ada teknologi transfer, dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas, ya, peningkatan kapasitas SDM. Yang hari ini kita lakukan, ini boleh dikatakan juga bagian dari kita peningkatan kapasitas, ya. Mitigasi dan adaptasi merupakan strategi yang saling melengkapi di dalam mengurangi dan mengelola risiko perubahan iklim. Jadi saling melengkapi. Kita nggak bisa hanya melakukan mitigasi saja atau cuma adaptasi saja. Meskipun dalam aksinya memang banyak yang fokusnya hanya di salah satunya. Tapi juga ada ya kegiatan aksi yang mungkin Bapak Ibu juga adopsi itu di dalam proposal Bapak Ibu yang mengawinkan antara keduanya. Contohnya, nah, karena saya dengar ada jagoan proklim di sini ya. Ada yang namanya Pak Arif, mana Pak Arif? Ya, ada Pak Arif. Ini beliau itu jagoannya proklim. Dia sudah melaksanakan aksi mitigasi plus adaptasi. Ya, begitu ya. Nanti bagaimana ceritanya bisa tanya Pak Arif kalau pas makan siang. Dan berikutnya. Karena kita masih mau ke voluntasinya. Nah, kita punya beberapa komitmen gitu ya, janji gitu ya, Bapak Ibu ya teman-teman, ke dunia internasional dengan adanya Paris Agreement, kemudian kita menerbitkan dokumen yang namanya National Development Contribution dan seterusnya. Kita juga punya cita-cita jangka panjang yang dokumennya itu namanya di ujung kanan bawah LTS LCCR 2050. Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience. Itu udah ada semuanya. Dan saat ini kalau untuk NDC-nya kita sedang memulai untuk NDC yang kedua atau second NDC ya. NDC itu isinya apa? Next. Ya, NDC itu isinya adalah janji-janji kita atau komitmen kita terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga upaya-upaya adaptasi kita yang kita kemudian janji itu kita sampaikan, kita laporkan ke dunia internasional. Nah, untuk mitigasi perubahan iklim atau penurunan emisi ya, kita itu punya 5 sektor utama. Tadi Pak Joko juga sudah nyebut-nyebut ya.
5 sektor utama: energi, kehutanan atau hulu, kemudian pertanian, IPBU dan limbah. Yang kalau kita lihat yang paling besar targetnya, persentasenya dari total itu adalah sektor apa, Bapak Ibu? Ayo, udah ini. Itu kenapa kok kita ada di sini itu karena itu sponsornya. Hulu, Bapak Ibu ya, sektor kehutanan dan lahan, forestry and other land use, disingkat hulu. Itulah kenapa kita hari ini berada di sini, Bapak Ibu, untuk ngomongin tentang apa ya, inovasi apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan target cita-cita kita untuk penurunan emisi dari sektor hulu. Ya, karena hulu itu bebannya paling besar di dalam komitmen internasional kita ya. Berapa besarnya dia ya? 17,4% itu kalau kita pakai upaya sendiri dari 31,89. Kalau kita dapat bantuan internasional itu target kita 25,4% dari 43,20. Ya, insya 60%-nya dari keseluruhan itu bebannya itu ada di sektor hulu. Makanya hari ini kita ada di sini, kita ngumpulin semua Bapak Ibu teman-teman ya. Itu karena kita mau ngeroyok ini Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, kalau adaptasi itu kerangkanya kita punya 3 macam ketahanan atau resiliensi. Pertama, ketahanan ekonomi, kedua, ketahanan sosial and livelihood, dan ketiga, ecosystem and landscape resilience ya, atau ketahanan ekosistem. Ini juga sangat menarik kalau nanti Bapak Ibu kulik gitu ya untuk proposal Bapak Ibu. Next, lanjut ya. Nah ini cerita kenapa kok akhirnya kita punya Indonesia Voluntary seperti itu ya. Gampangannya karena kita itu harus punya proyeksi sampai di kapan ya, sampai di titik mana atau bila mana bahasa puisi ya, kapankah kita akan mencapai puncak pencapaian dari penurunan emisi kita dari sektor yang paling besar bebannya tadi itu. Dan ketemulah setelah ditaati oleh para ahli, ketemulah skenario yang namanya adalah LCCP ya, low carbon compatible dengan Paris Agreement itu ya, LCCP seperti ini, sehingga ketemulah bahwa kita itu mampu mencapai net sink ya, keseimbangan lah gampangannya seperti itu di dalam sektor forestry and other land use itu di tahun 2030. Makanya setiap hari, setiap saat, setiap detik kita ngomongin Indonesia's Volume Net Sink 2030. Itu asal muasalnya, gampangannya seperti ini sejarahnya Bapak Ibu. Ya, next. Ya, ini skenario-nya saya mungkin nggak akan terangkan. Ini hanya kenapa kok akhirnya kita pakai yang LCCP ya, skenario LCCP, bukan yang extended NDC atau SIPOS, dan bukan transition scenario. Nggak usah dibahas ya, nanti malah pusing. Intinya pokoknya kita pakai LCCP sehingga ketemu net sink itu akan kita capai di tahun 2030 untuk sektor forestry and other land use. Next. Nah, terus ya, kita akan mencapainya. Nah, inilah forestry and other land use sebagai backbone, tulang punggung. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia yang paling kita andalkan, yang paling kita harapkan, yang paling kita percaya akan mampu membawa Indonesia menurunkan emisinya di tahun 2030 atau sooner dari 2050 ya, lebih cepat dari 2050. Itu dari sektor kehutanan tadi. Next. Nah ini Indonesia Voluntary kalau digambarkan dalam satu slide. Saya mohon maaf kalau ini nanti nggak cukup jelas karena harusnya ini 1 semester kalau dia ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya gitu Bapak Ibu nangkap ya. Kenapa kok akhirnya itu kita punya suatu program yang namanya Indonesia Voluntary. Dan nanti akan membuat Bapak Ibu berpikir, kenapa aku ada di sini hari ini dan besok dan besoknya. Kenapa kok dikumpulkan sama Bu Kapus ya? Itu seperti ini ceritanya Bapak Ibu ya.
Jadi ini adalah Indonesia Volunteering yang menggunakan 3 modalitas kerja itu ya, Sustainable Forest Management, kemudian tata kelola lingkungan dan carbon governance. Nah, yang tadi dijelaskan Pak Joko, dagangan karbon ya, kalau nggak salah ya, saya dengar dari ruang sebelah, itu adalah salah satu bagian saja dari carbon governance. Gitu ya. Nah, ini dari yang tadi spesifik banget, saya ini kayak begini. Kenapa saya rasa perlu? Kan Bapak Ibu harus paham ya, kerangka berpikir besarnya kenapa Bapak Ibu dikumpulkan di Cikpro ini. Nah, kemudian strateginya itu ada 4 strategi besar. Ya, avoiding deforestation itu mencegah deforestasi, kemudian mengurangi degradasi hutan, kemudian ketiga protection and restoration of peatlands itu terkait dengan gambut, perlindungan gambut, dan yang keempat adalah mempercepat afforestasi dan reforestasi. Ini terkaitannya gampangnya sama tanam menanam pohon seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan juga ada tuh di proposalnya banyak ya, keren-keren tuh. Itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu yang nomor 4 itu sebenarnya sederhana ya, tapi kayaknya agak ruwet gitu di sini ini kan ya. Nah, yang tadi juga sempat diceritakan oleh Pak Wiratno, Pak Dr. Wiratno, itu yang nomor 2 sebenarnya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengurangi kerusakan hutan melalui konservasi. Ya. Kemudian berapa sih kita mau mencapai keseimbangan di dalam emisi tadi? Angkanya, nih magic number-nya gitu ya, angka ajaibnya itu ya, itu adalah minus 140 juta ton CO2 di tahun 2030. Itu yang kita mau tuju bareng-bareng, mau dari pemerintah, mau dari Pemda, karena ada subnasional kan ya, menyusul Pemda juga, mau dikeroyok oleh Bapak Ibu. Di sini macam-macam, ada dari akademisi, ada dari adik-adik sekolah, ada dari pelaku konservasi dan lain sebagainya. Intinya nanti semua akan menuju ke satu angka itu, minus 140 juta ton CO2 equivalent, magic number. Dan nggak boleh pakai satuan yang lain, semua harus diukur pakai ukuran yang sama, yaitu ton CO2 equivalent. Bagaimana ukurnya? Nggak usah dipikir sekarang Pak, nanti ada yang ngurusin ya dari tim MRV ya, nanti mawar. Sekarang aksinya dulu ya. Oke, next. Nah, ini skop kegiatannya. Kalau di volunteering, Indonesia Volunteering itu ada 15 skop atau ruang lingkup kegiatan utama, mulai dari pengurangan deforestasi, pengurangan kerusakan hutan atau degradasi hutan, kemudian yang di lahan gambut juga ada, gambut dan mangrove, kemudian plantation forest development itu tanaman pohon, kemudian sustainable forest management, rehabilitasi, restorasi gambut, restorasi dan rehabilitasi mangrove, di ex mining itu lahan bekas tambang. Biodiversity conservation, Bapak Ibu yang dari pelaku konservasi saya lihat banyak juga ya, itu nomor 11 ya masuknya. Bapak Ibu yang kegiatannya itu terkait dengan perhutanan sosial itu masuk di RO atau rencana operasional nomor 12 di ruang nomor 12. Kemudian ekosistem replication, open space dan ekoriparian itu untuk Bapak Ibu yang tinggalnya bukan di kawasan hutan. Nah, ini bisa juga berperan serta melalui kegiatan-kegiatan ini, replikasi ekosistem, green open space dan ekoriparian ya. Nanti kita ekoriparian apa ya, nanti kita bahas ya. Tapi itu ada. Itu intinya adalah bagaimana bisa berperan serta dalam volunteering tapi yang tidak di kawasan hutan. Kemudian customer forest atau hutan adat dan lain sebagainya ya. Next. Nah, kedua. Sekarang karena ada kata-kata inovasi, saya mau berdiri ya agak inovatif ya capek kalau gitu terus ya. Bagaimana ya Bapak Ibu kita memaknai inovasi dalam penanganan urban iklim? Tapi sebelumnya karena kita kegiatannya atau programnya judulnya juga pakai inovasi, mungkin Bapak Ibu ada yang volunteer satu dulu. Inovasi itu apa ya? Datang apa?
Makhluk apa? Itu bagi Bapak Ibu itu ya, satu aja. Ya, monggo Mas. Pakai ini, boleh dibantu ya Mbak Panitia ya. Mbak Riri. Di pikiran Mas siapa nak? Mas Sigit. Di pandangan Mas Sigit, di pikiran Mas Sigit, ini inovasi itu apa? Coba saya pilih satu dulu sebelum saya ke slide berikutnya. Perbaruan supaya lebih bermanfaat. Keren banget. Perbaruan supaya lebih bermanfaat. Mas, kita nggak janjian tapi kok kita sehati sih? Nanti tolong ya, panitia kasih hadiah. Kak nunjuknya panitia, saya nggak bawa hadiah. Oke ya, perbaruan itu bikin manfaat. Oke, mari kita masuk ke slide berikutnya. Saya nggak bikin slide yang susah-susah karena saya nggak bisa. Next. Selanjutnya, kalau nggak bisa next. Aduh saya Pak Joko gitu. Halo. Mengapa inovasi? Ya, tadi Mas Sigit menyampaikan inovasi itu adalah pembaharuan, ini adalah pembaharuan yang membawa manfaat lebih. Mengapa kita perlu berinovasi atau mengapa kita harus berinovasi? Karena ada beberapa alasan. Ini alasan yang sangat sederhana ya. Saya nggak bicara ini latar belakang kita apa ya. Saya kebetulan latar belakang saya kehutanan. Kalau Pak Indrawan kayaknya bukan ya. Ada yang latar belakang mungkin ilmu yang berbeda dengan saya menggunakan yang umum-umum saja. Kita suka ingin berinovasi karena kita ingin mempermudah atau menyederhanakan sesuatu yang rumit. Ya Pak ya. Ya. Kemudian kita ingin mempermudah sesuatu yang kita anggap sulit, maka kita berinovasi. Kita ingin membuat sesuatu menjadi lebih efektif. Yang tadinya prosesnya panjang, berbelit-belit, nggak efektif, kita buat sedemikian rupa menjadi efektif. Itu juga alasan mengapa kita berinovasi. Kemudian dari yang boros sumber daya, boros duit, boros tenaga, boros waktu, kita bikin supaya lebih efisien. Contohnya apa misalnya? Nah ini juga suatu produk inovasi ya, membuat segala sesuatunya lebih mudah, gitu ya, lebih cepat, gitu ya. Daripada saya ngirim lewat pos dokumen, saya PDF-kan, langsung ke Budian dalam hitungan detik. Itu nggak pakai jejak karbon, nggak pakai jejak karbon pula, gitu ya. Itu inovasi. Kemudian, nah jejak karbon, yang tadinya manfaatnya cuma ngirim barang, menjadi ada manfaat-manfaat lain ya. Kalau saya nanti kaitkan dengan polusi, urusan perkarbonan, tidak meninggalkan jejak karbon itu adalah bagian dari manfaat yang lebih besar. Banyak lagi alasan-alasan lain Bapak dan Ibu mengapa kita melakukan inovasi, melakukan pembaharuan, melakukan sesuatu yang membuat ada manfaat yang lebih besar, lebih mudah, lebih cepat dan sebagainya. Itu semuanya adalah pembaharuan, perubahan ya, karena kalau nggak berubah nggak bisa gitu ya. Change atau perubahan, transformasi, dan juga yang menarik satu lagi, turnaround. Bahasa Indonesianya apa ya turnaround? Dia berbalik. Karena tentu bisa dengan inovasi itu kita bisa balik grembian gitu kalau bahasanya Mas Arif. Jadi grembian transformasi berubah sekali ya. Itu yang beberapa hal yang terkait dengan mengapa kita berinovasi. Next. Ya, bagaimana inovasi itu bisa dibuat? Kan Bapak itu sudah membuat proposal ya. Tapi saya hanya ingin mengajak merenungkan ya. Kemarin waktu saya bikin proposal, mungkin Bapak itu nggak berpikir bahwa itulah inovasi gitu ya. Inovasi itu sumbernya bisa macam-macam. Ini kalau katanya Peter Drucker ya, ada sumber internal, ada yang eksternal. Kalau internal itu lucu-lucu juga nih. Yang nggak begitu lucu itu adalah need for improvement in a process, perlunya perbaikan. Tadi Mas Sigit bilang ingin yang lebih baik, ya, lebih bermanfaat. Kemudian changes in industry factor, kadang-kadang struktur tempat kita bekerja misalnya ya, itu membuat kita berinovasi. Terus yang lucu lagi ini ada unexpected happening, ada hal yang unexpected gitu loh. Dan mau nggak mau menuntut kita untuk berinovasi, harus kreatif, harus dia misalnya gitu ya, langsung merubah strategi bekerja karena organisasinya ganti misalnya seperti itu.
Itu yang dari internal. Kalau dari eksternalnya misalnya di infographic trends, adanya pengetahuan baru itu juga memicu kita membuat inovasi, kemudian adanya perubahan di dalam persepsi dan meanings atau makna gitu ya. Hal-hal yang misalnya contohnya kayak zaman waktu saya kecil kayak gituan juga nggak dibilang inovasi, tapi karena zaman sekarang berbeda bisa jadi timbul inovasi seperti itu. Nah, metodenya kan kita bicara tentang how ya, bagaimana metode, bagaimana inovasi itu bisa diciptakan. Metodenya itu ini mungkin Bapak Ibu juga lakukan dalam membuat proposal. Kembali lagi ke proposal Bapak Ibu ya. Yang pertama metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu banyak dilakukan ya, saya juga sering seperti itu. Terus bagi Bapak Ibu yang dari Jawa, orang Jawa mengenal 3N. Niteni, niroke, niteni itu mencermati, ya. Niroke itu menirukan, nambahi itu nambahi, ya, menambahkan. Ya. Itu juga kita bisa gunakan sebagai metode untuk menciptakan inovasi atau menciptakan kebaharuan, menciptakan transformasi, menciptakan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang agak panjang ini scamper, substitute menggantikan, combine mengkombinasikan, adapt beradaptasi, modify bisa menambah, bisa mengurangi, untuk other uses itu merubah kegunaan, mengeliminasi, mengurangi, and reverse or rearrange ya, menggantikan atau merubah rangkaian itu juga bisa menjadi metode di dalam melakukan inovasi ya. Bapak Ibu mungkin sudah ada ya mencoba yang metode rearrangement gitu ya, misalnya di proposalnya ya, saya mohon maaf saya cuma dapat listnya tapi saya nggak dapat bocoran proposalnya isinya kayak apa, tapi mungkin sudah ada yang melakukan salah satu atau salah dua atau salah tiga dari metode ini ya. Ya. Boleh ada yang cerita satu aja? Boleh ya? Dia ya? Soalnya untuk sesi diskusi mungkin karena Ibu sudah. Oh iya, udah mau ya? Oh iya ya. Padahal saya pengennya ngetes. Ada sesi diskusi. Sudah ngetes ya? Oke, nanti aja pada sesi diskusi silahkan. Bapak Ibu pakai apa? Next. Ya, inovasi iklim. Karena kita mau masuk ke inovasi untuk ngeroyok inovasinya, untuk ngeroyok volumetric ya, dan ruang-ruang tubuhnya. Inovasinya kalau untuk Indonesia saya rasa ruangannya banyak sekali, ruangan untuk berinovasi ya, mau dari regulatorinya, dari peraturannya itu mungkin domainnya kami ya di KLHK. Kemudian dari sisi environment, dari sisi bisnis nanti Mas Pandu itu akan banyak ngoprek di situ. Kemudian social innovation ini sangat menarik, teman-teman yang punya background sosial mungkin melakukan itu juga dalam proposalnya. Kemudian yang pakai teknologi termasuk teknologi digital ya, teman-teman. Ekosistem nanti akan memberikan contoh seperti apa, kemudian bagaimana itu bisa masuk ke proposal Bapak Ibu, disuntikkan gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan, ruang-ruang tumbuh untuk inovasi ya. Kalau di tataran yang global, di UNFCCC, mitigasi, adaptasi, dan tadi Ministry of Implementation itu kemudian diolah sedemikian rupa Bapak Ibu sehingga tumbuh inovasi-inovasi ya. Contohnya yang mungkin paling gampang, inovasi yang sangat memasukkan aspek teknologi itu misalnya teknologi CCS. Apa itu juga CCS? Carbon capture, terus S-nya storage ya. Itu inovasi kelas lahir itu ya, yang mahal dengan ini gitu. Tapi Bapak Ibu nggak usah mikir yang gitu, itu hanya contoh aja gitu ya. Nanti pasti Bapak Ibu akan menemukan inovasi-inovasi apa yang Bapak Ibu atau teman-teman lakukan. Next. Berapa menit? Sudah habis? Oh iya, inovasi seperti apa? Kita nggak usah mikir yang terlalu besar. Tidak harus sophisticated, tidak harus makro, tidak harus langsung jadi, karena itu bukan inovasi menurut saya. Kemudian tidak harus yang mahal, ya. Tapi yang penting adalah dia doable itu bisa dilakukan, konsisten, solutif kayak Bu Tejo, ya, solutif, bukan solutif, berkelanjutan, replicable,
bisa direplikasikan kolektif bersama-sama, dia mampu dikerjakan bersama-sama dan juga kolaboratif, sehingga di situ ada co-creation, ada kreasi bersama, ada collaboration, ada participatory, dan nantinya bisa menimbulkan yang tadi disebutkan oleh Mas Sigit tadi ya, ada kebermanfaatan yang lebih gede, lebih nyata, konkret, solutif, transformatif, berdampak, dan yang jelas juga menimbulkan sense of belonging. Itu kalau Bapak itu mau ngetes inovasinya ini benar apa enggak ya. Kalau nggak ada sense of belonging, yang penting cuma Bapak tok atau Ibu tok satu orang, itu menurut saya bukan inovasi yang bagus ya, gitu. Next. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendorong inovasi menuju pencapaian Indonesia Forward ya. Indonesia Forward ceritanya udah yang di depan tadi. Next. Ini terus saja, terus kan kita ada magic number tadi ya. Ingat ya, kita menuju ke sana semua. Minus 140 ton CO2 ekuivalen. Terus, nah ini ruang lingkupnya itu kan kayak gini. Bapak dan Ibu tugasnya adalah memikirkan inovasi-inovasi apa yang kayak tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, dengan metode yang tadi saya sampaikan, yang bisa mendukung ini semuanya. Bukan semuanya, maksudnya salah satu atau mungkin salah dua atau cuma salah satu mungkin yang perhutanan sosialnya atau ininya. Jadi nggak lepas dari ini, Pak dan Ibu. Mudah-mudahan yang proposal itu udah nyambung ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang aduh kok nggak nyambung sama satu pun di antara 15 ini ya, pikirkan lagi Bu, bikin jembatan untuk menuju ke sana atau bikin upaya perbaikan. Tentu saja nanti ada fasilitator yang bisa diajak konsultasi ya, supaya inovasi Bapak dan Ibu itu yang sudah bagus banget itu tidak kemudian nggak jadi double hanya karena nggak pas. Iya, kira-kira seperti itu. Next, kayaknya udah habis satu slide lagi. Nah, ada beberapa peluang atau opportunities ya. Yang pertama, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan ragu, jangan merasa kecil, karena sebenarnya volunteering itu sendiri itu juga produk inovasi. Ini yang saya ingin cerita tapi panjang lagi nanti. Volunteering itu sendiri juga sebuah inovasi. Jadi Bapak Ibu itu adalah anak-anak inovasi, cucu-cucu inovasi yang menjadi mendorong, mendukung dari implementasi Indonesia Volunteering. Terus kita juga punya global support. Salah satunya kita sudah gunakan ini global support dari Norway melalui BPDLH. Kemudian ini juga meskipun kecil nanti bisa menguatkan posisi Indonesia di dalam kepentingan internasional, di dunia internasional. Kemudian dari bapak-bapak, ibu-ibu ini yang ada di sini nanti akan ada kolaborasi ya, dan peluang itu sudah ada, tergantung bapak ibu mau pakai atau enggak, gitu ya. Jadi yang mungkin dari Adiwiyata mau kolaborasi dengan Proplim misalnya, atau dari Adiwiyata yang notabene anak-anak sih mau kolaborasi dengan UI misalnya, itu bisa melalui Sikro ini. Perluasan akses itu juga merupakan peluang. Nah, challenge-nya ini memang perlu komitmen Bapak Ibu ya, perlu komitmen dan partisipasi para pihak, kemudian perlu konsistensi dan kesinambungan, jangan sampai berhenti nanti setelah pulang hari Minggu selesai udah gitu ya. Nah, kemudian juga perlu monitoring evaluasi, ini tugasnya tim Volukor mungkin untuk memonitor sampai seberapa proposal Bapak Ibu itu jalan. Kemudian penyiapan ACM kompeten, tentu saja ini nanti perlu dibarengi ya, PGL ya, PGLHK akan mengawal ini dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang diperlukan dan dorong-dorongan lainnya. Apakah itu bentuknya regulasi, apakah itu sistematisasi atau apapun, itu yang nanti perlu disediakan. Saya rasa terakhir adalah terima kasih. Terima kasih. Dan selamat berinovasi. Baik, lanjut saja kita karena waktu tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Boleh pertanyaan, 3 pertanyaan singkat, jelas, langsung. Mbak Riri, tolong minta tolong. Ada pertanyaan? Tadi yang karbon banyak sekali pertanyaan. Ini harus lebih banyak lagi pertanyaan. Oke, yang berbaju pink, berkerudung pink, silakan Ibu. Bapak depannya dan sebelahnya. Terima kasih. Sebelumnya saya mau dulu buat Ibu Novi. Ketemu lagi beberapa tahun belakang saya binaan Ibu di Pusdiklat. Waktu saya masih di SMK Kehutanan Bu.
Jadi Ibu sering undang saya ya, termasuk waktu kita sama-sama jemur SMK Kehutanan Bu. Ya. Untuk saat ini saya sudah tidak di SMK Bu, tapi saya juga masih tetap beraktivitas di bidang kehutanan dan lingkungan. Nah, kebetulan yang ingin saya tanyakan, ini saya sebenarnya mendapatkan ini juga Bu, hibah gitu ya Bu ya, dari sebuah lembaga. Saya itu melaksanakan kegiatannya penanaman juga Bu. Nah, jadi ada pertanyaan dari pendonor itu yang menanyakan apakah kegiatan saya ini menunjang pada penyimpanan karbon. Nah, karena menurut saya penanaman itu kan pasti ya Bu ya akan ada karbon yang terserap, tersimpan. Saya jawab iya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak katanya dan bagaimana Anda mengukurnya? Saya jadi bingung. Gimana ya? Saya pada saat itu saya belum punya kemampuan Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi berapa banyak ya dari yang saya tanam ini nanti akan menyimpan karbon dan bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan jawaban saya bahwa saya akan sekian ton ekivalen itulah ya yang tadi itu Bu satuannya. Nah ini mungkin yang saya harapkan juga saya kayaknya butuh peningkatan kompetensi nih ya untuk hal tersebut. Juga mungkin nanti relate untuk kegiatan saya saat ini. Kegiatan saya yang saya ajukan proposalnya Ibu adalah pengayaan dari arboretum saya yang untuk tanaman langka. Jadi tentu ini juga sebuah kegiatan penanaman yang kurang lebih juga akan bersama-sama menyumbangkan karbon seperti itu. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, bisa diberikan kepada mereka penanya kedua. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalan, nama saya Novi dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di desa saya itu desa wisata, lalu sudah proklim dan ada perhutanan sosial skemanya Kelimpaka dengan luas itu 292 hektar. Lalu masuk ke HDPK hanya 7 hektar. Apakah bisa di desa saya itu melakukan perdagangan karbon dengan skema benefit sharing mechanism? Lalu nantinya saya juga kan PKSM Bu, bisa nggak kira-kiranya PKSM ini diberi bimbingan teknis terkait perdagangan karbon? Karena kami membina beberapa kelompok tani hutan yang mereka itu menanyakan terkait perdagangan karbon. Kami tidak tahu ilmunya, jadi saat ini jamnya ya belum ngerti Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya lanjut Bapak yang di depannya. Terima kasih Mbak sudah menyerahkan mic-nya. Silakan Pak. Terima kasih, perkenalkan saya Maden dari Papua. Yang ingin saya tanyakan Bu, itu bagaimana memadukan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dengan perlindungan dan tujuan volume, terutama di Papua yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wah, simpel sekali tapi mendalam tentunya. Maksud ya, silakan kami serahkan ke Ibu untuk menjelaskan. Terima kasih. Ini kayaknya saya merangkap ini ya, menjawab pertanyaan dari residu dari sesi sebelumnya dari Pak Joko. Tapi nggak apa-apa, Pak Joko dan saya ini mantan teman sejawat. Pertama Bu Irma bukan sih? Iya kan? Ya, saya masih ingat ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi kan tanya tentang kegiatan tanam menanam, kemudian oleh itunya ditanya ya, Bu, saya akan langsung menjawabnya pakai ini. Di volunteering ini, saya nggak masuk tim, tapi saya kebetulan tahu gitu ya, pernah mendengar gitu ya. Itu di organisasi pengelolaan kegiatan volunteering ini ada beberapa bagian atau beberapa bidang gitu ya.
Nah, kegiatan hari ini kalau nggak salah yang Cipro ini di bawah bidang 5, instrumen dan informasi. Jadi ada sosialisasi, komunikasi publik, dan lain sebagainya. Nah, yang Ibu tanyakan tadi, bagaimana caranya supaya itu bisa diukur? Tentu saja ada, Bu, tapi bidangnya itu ada di bidang itu juga ya, tapi di nilainya, MRP-nya. Ya, di instrumennya ya. Jadi ada di bawah ini bidang 5 juga, tapi mungkin bukan Bu kampus ini ya yang menangani ya. Tapi nanti akan dicatat. Ini saya rasa pertanyaan bagus Bu Dia. Teman-teman yang di sini yang sudah menggunakan tadi 15 RO tadi, membuat kegiatan berdasarkan itu, kemudian hasilnya akan seperti apa mengukurnya, gitu ya. Kalau yang sifatnya itu ada penanaman itu seperti apa? Apakah harus sendiri atau enggak? Nah itu ada Bu nanti, meskipun bukan di kampus ya, yang untuk MRV-nya itu nanti ada. Pertanyaan ini saya teruskan kepada panitia untuk nanti diarahkan bagaimana kalau teman-teman ini membuat kegiatan aksi lapangan yang sudah langsung mengarah ke kegiatan itu tadi ya. Di sana ada penanaman dan sebagainya, rehabilitasi dan sebagainya. Itu Bu saran saya supaya nanti bisa dikonsultasikan. Kedua, Mbak Novi, Desa Wisata Proklin PKSM mau mengakses ke penambangan karbon. Untuk? Iya. Ya, saya udah di time out sama panitia, tapi saya coba ini ya, Mbak. Di perdagangan karbon itu karena sudah terlanjur tadi dikasih informasi itu ya. Di bawahnya itu ada macam-macam ya, perdagangan karbon hutan. Di bawahnya perdagangan karbon itu ada macam-macam lagi nanti. Apakah itu yang kelompoknya kelompok PHL pakai D7 ya? Apakah itu kelompoknya Perdisos? Itu ada lagi. Bahkan nanti mungkin ada variasi-variasi yang lain. Jadi kalau mau saya jawab apakah bisa enggaknya, pada prinsipnya bisa. Mengapa? Karena di Perpres 98-nya itu ada. Tapi bagaimananya ini yang mungkin tidak mudah ya, karena harus ibaratnya kalau jalan itu dari bawah mau ke atas itu kan manjatnya pasti lama. Gitu. Nah nanti saya rasa inovasinya itu harus dilakukan oleh pemerintah ya. Bagaimana ini? Kalau nggak salah dengar ya, saya juga cuma dengar Ibu Dia, teman-teman di Jen PSKI itu sedang berdiskusi dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk memfasilitasi atau untuk mengatur bagaimana perdagangan karbon di PSKL, perhutanan sosial itu bisa dilakukan. Jadi sekarang masih dijajaki. Tapi pada prinsipnya bisa. Cuma ya itu tadi, saya nggak bisa langsung jawab, oh ya bisa langsung sekarang, enggak ya. Karena ini tadi manjatnya mungkin akan jauh sekali ya, ibaratnya kalau kita logika seperti itu. Nah kemudian yang ketiga dari Papua ya Mas ya, infrastruktur versus volumasi. Itu juga bukan hal yang sama sekali nggak pernah diantisipasi ya. Itu sudah diantisipasi, kenapa? Karena dalam volume mesin ini sampai ketemu dengan minus 140 itu tadi, itu sudah menggunakan kajian-kajian dengan menggunakan berbagai, setidaknya ada 3 peta. Peta indeks biogeofisik, peta arahan optimasi kawasan hutan berdasarkan IJL dan IJE, ya, indeks jasa lingkungan hidup, dan peta ekologi kelembagaan. Jadi ada 3 macam yang dioverlaykan bareng. Nah, saya yakin kebutuhan pembangunan infrastruktur itu juga sudah masuk di dalam salah satu bahasan dalam peta itu, ya. Kalau tidak salah masuknya di peta arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan atau mungkin yang lain ya, spasial inklusif ya, karena waktu terbatas mungkin saya nggak bisa bicara banyak, tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang tidak dibicarakan. Saya rasa itu ya, nanti bisa konsultasi ke Volpol di kantor Manggala Bakti lantai 2 dekat KPL Gina. Itu saya tahu.
Jadi Gitu, warungnya ada di sana. Terima kasih. terima kasih kepada Ibu Novia. Kita beri aplaus untuk memang waktu yang juga. Silahkan bertanya seluas-luasnya karena itu tadi kita di sini adalah memancing Bapak Ibu semua untuk lebih dalam lagi memahami apa itu perubahan iklim dan bagaimana mengantisipasinya sehingga inovasi bukan lagi pilihan ya Bu ya, tetapi sesuatu yang mendesak yang memang harus kita bisa laksanakan bersama. Kalau kata teman saya, inovasi harga mati. Nah, inovasi harga mati, betul sekali. Terima kasih sekali lagi, mungkin dari resume karena ini masih terus berlanjut, pembelajaran kita semua di sini masih terus berlanjut. Kita beri aplaus sekali lagi kepada Ibu narasumber kita. Terima kasih Ibu. Kami kembalikan ke Mbak MC. Silahkan. Oke, kita foto bersama. Oke, masih ada. Oh, sebentar. Sebelum meninggalkan tempat. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak kepada